Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan di bagian yang kedua tentang keutamaan bulan Muharram. Pada sesi sebelumnya, saya menjelaskan tentang keutamaan bulan Muharram. Salah satunya adalah karena banyak peristiwa Nabi dan utusan-utusan Allah terjadi pada bulan Muharram. Seperti Nabi Adam alaihissalam, taubatnya diterima pada bulan Muharram. Begitu juga dengan Nabi Yunus alaihissalam, taubatnya diterima pada bulan Muharram. Dan nabi-nabi lainnya, banyak pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada mereka pada bulan Muharram. Kemudian yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan bulan Muharram di dalam pandangan Islam ini? Ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-36, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Qur'an, menggambarkan tentang salah satu ulasan lagi mengapa bulan Muharram ini betul-betul sangat dihormati, betul-betul sangat dimuliakan dalam Islam, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya inna iddatash syuhur, sesungguhnya dalam perhitungan bulan-bulan yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan manusia, indallah, dalam ketetapan yang telah Allah berikan ya kepada kita semua, adalah 12 bulan banyaknya. Ya, yang diawali dengan apa? Bulan Muharram ini. Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan seterusnya sampai yang bulan ke-12 Zulhijjah, kemudian bulan pertama lagi adalah bulan Muharram. Maka dari 12 bulan dalam perhitungan Islam ini, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada bulan tersebut, kaum muslimin dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berperang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 217, Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya, berperang pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, katakanlah berperang pada bulan-bulan tersebut adalah sebagai suatu dosa. Artinya, selama kaum muslimin tidak diperangi pada bulan-bulan tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kaum muslimin untuk berperang. Walaupun berperang melawan orang kafir yang menzalimi kita adalah sebuah keharusan dan kewajiban. Akan tetapi minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tadi, ada 4 bulan yang sangat-sangat dimuliakan. Yang pertama adalah bulan Muharram. Dan 4 bulan itu adalah bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, dan yang keempat adalah bulan Zulhijjah. Nah, kita membahas tentang bulan Muharram ini ya. Maka di antara 4 bulan itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim terhadap diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Kenapa? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam tafsirnya, wa ja'ala dzambun fihinna a'zam. Karena pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang melakukan kemungkaran, dosanya itu dilipat gandakan. Bayangkan, orang yang melakukan kemaksiatan pada bulan 4 tersebut, pada bulan 4 yang telah tadi kita sebutkan, Muharram, Rajab, kemudian Zulqa'dah dan Zulhijjah, maka tentu dosanya berbeda dengan bulan-bulan yang lain, dilipat gandakan. Maka ketika orang meninggalkan sholat, melalaikan sholat di bulan Muharram ini, tentu dosanya
jauh lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Orang yang mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan, berzina, minum khamar, membunuh, melakukan ghibah dan melakukan dosa-dosa lainnya, itu dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan Imam Ibnu Katsir juga mengatakan wal amalus salih wal ajra a'zam. Akan tetapi di balik dosa-dosa itu dilipat gandakan, akan tetapi amal-amal soleh yang dilakukan oleh seseorang pada bulan-bulan tersebut juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mungkin di dalam hadis yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, seseorang yang melangkah menuju masjid, satu langkah kaki kanannya mendapatkan pahala, satu langkah kaki kirinya dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Muharram, satu langkah kaki kanannya itu mendapatkan 2 pahala. Satu langkah kaki kirinya juga mendapatkan 2 ampunan dari dosa yang dilakukan. Kenapa? Karena wal amalus salih wal ajra a'zam. Karena amal-amal soleh yang dilakukan seorang hamba, yang dilakukan kaum muslimin pada bulan Muharram ini juga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berlakukan atau melakukan maksiat dan dosa kemungkaran, dan memperbanyak amal soleh adalah perintah Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tahu kapan kita akan mendapatkan ajal dalam kehidupan kita. Di bulan Muharram ini 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan bertemu dengan bulan Muharram. Maka tentunya dengan banyaknya peristiwa kematian yang mendatangi saudara kita, sahabat kita, guru-guru kita, tentunya kita harus lebih bersemangat untuk beramal soleh. Tentunya kita harus lebih bersemangat untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Semua pahala, misalkan kita membaca Quran, satu hurufnya 10 kebaikan. Ya. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu hurufnya dari Al-Qur'an yang kita baca mendapatkan 10 kebaikan. Maka pada bulan Muharram ini menjadi 20 kebaikan. Kenapa? Karena pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 2 kali lipat. Mari sahabat Al-Bana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersemangat untuk beramal saleh, kita bersemangat untuk menambah ketaatan kita kepada Allah, kita bersemangat untuk melakukan ibadah kita di bulan Muharram ini, karena semua bentuk ibadah dan ketaatan yang kita lakukan akan mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala berupa lipat ganda dari pahala-pahala yang telah Allah sediakan buat orang-orang beriman. Inilah alasan kedua mengapa Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memuliakan dan menghormati bulan Muharram ini. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.